Halo teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman peserta TOEFL yang berbahagia, kita akan melanjutkan materi TOEFL kita pada saat ini. Ya, kita sudah belajar kemarin di skill 13, 14, 15, 16. Sekarang kita akan melanjutkan ke skill yang selanjutnya, yaitu ke skill 17. Nah, mari kita lihat sama-sama skill 17 ini. Kita akan pelajari sama-sama apa saja yang menjadi pokok pembahasan di skill yang 17 sampai 20. Kita lihat dulu skill 17. Skill 17 itu berbicara tentang present participle or past participle after be. Nah, itu dia bicara seperti itu. Nah, the verb be in any of the form. Jadi ada beberapa bentuk dari verb be itu sendiri, ya. After be, be ini, nah, ini dalam bentuk be ini dalam bentuk am, is, are, was, were, be, been, being, ya. Can be followed by other verb. Jadi dia akan mengikuti beberapa verb yang lain juga selain ini, ya. Nah, kemudian this verb should be either the present participle or the past participle form. Jadi dia akan dibentuk, akan mengikuti sesuai dengan verb yang ada di present participle dan past participle nantinya. Kita lihat contoh yang ada di bawah, ya, contoh. Nah, kalau saya sebelum ke contoh, ini harus dipahami dulu bahwa ya present participle atau past participle setelah setelah be. Nah, setelah ini, setelah apa yang di kota ini ada am is ini, ya, itu setelahnya itu harus berbentuk kalimat present participle dan participle. Contohnya ya yang ada di bawah. There are turned on all the lamp. Kemudian the office door is locked in the evening. Nah, in the first example, turn off should be turning on because this after on. In the second example, lock should be locked because is after is. Ya, is after is. Nah, maka yang benar dari kalimat yang di bawah ini, ya, yang benar itu adalah are ini menjadi tuning, ya, ini ada tuning, ya, menjadi seperti ini karena dia ada are, karena dia termasuk present participle. Kemudian yang kedua, the office door is harusnya locked. Locked itu adalah participle bentuk ketiga. Nah, seperti ini yang benarnya. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, saya akan memperlihatkan bentuknya seperti ini, ya. Bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ini seperti ini teman-teman, ya. Jadi bentuknya seperti ini sebenarnya. Nah, jadi setelah be ini tadi, ya, be yang ada di tindokan tadi, ada be di sini, ada am, is, are, were, was, be, been, being. Setelah ini kalimatnya itu antara dua. Mungkin present participle pakai verb ing dan participle pakai verb three. Jadi setelah be tadi, ya, sesuai dengan tema kita tadi, yaitu present participle dan past participle after be. Nah, ini be-nya, maka kalau dia setelah ini, kalau dia present participle, maka dia verb-nya menggunakan ing. Kalau dia bentuk past participle, maka verb tadi dalam bentuk ketiga.
kita lihat contohnya sedikit di sini ya. Nah, we are completing the work. Nah, jadi ya karena ada are, maka dia menggunakan completing. Benar. Kemudian the work is completed. Jadi karena dia sesudah be tadi, maka partisipalnya bentuk ketiga. Nah, ini bentuk ketiga. Kalau bentuk pertamanya complete, bentuk keduanya completed, dan bentuk ketiganya juga completed. Ini benar. Kemudian breakfast is prepared by mother every day. Jadi benar karena setelah dia adalah bentuk ketiga. Nah, kalau yang apa? Kalimat yang kedua ini dia ini pasif ya. Pekerjaan diselesaikan, dilengkapi. Kemudian makan pagi atau sarapan disiapkan oleh ibu setiap hari. Jadi ini benar. Kemudian yang ketiga juga benar. They are visiting their parent house. Nah, mereka sedang mengunjungi rumah orang tua mereka. Kemudian yang terakhir adalah he is being visited by his family. Juga benar ya. Karena kalau dia mau bentuk ketiga, partisipalnya dia harus berbentuk seperti ini. Is being visiting menjadi. Sebenarnya ini sudah dipelajari sejak awal, sejak kita belajar bahasa Inggris itu sudah dipelajari tentang tenses ya, penggunaan tenses. Nanti tenses tadi ada yang bentuk pasif seperti yang ini, yang di bawah ini, nomor 2 ini, ada yang bentuk aktif seperti yang di atas. Jadi bermacam-macam, nanti ini juga bisa dibentuk menjadi pasif juga. Nah, tapi untuk yang past participle itu berbentuk pasif pada umumnya dibentukkan di sini. Nah, itu. Kemudian ada contoh-contoh yang salah ya dalam tes TOEFL seperti ini. Nah, ini they are tuned, salah ya. Yang benar itu adalah tuning. Ya, kemudian the office door is locked. Yang benar adalah locked in the morning. Kemudian the lunch is preferring, tidak, tapi preferred ya. Nah, kemudian they are visited their mother, salah. Harusnya dia adalah they are visiting seperti yang dicontohkan tadi. Nah, kembali ke yang awal ya, kembali ke awal tadi seperti yang di sini di buku juga sudah dicontohkan ya. Setelah be yang disebut tadi, be kita sudah sebutkan macam-macam tadi adalah present participle dan participle. Artinya setelah be itu kita harus meletakkan antara dua, mungkin bentuk ketiga, mungkin bentuk ing, tergantung kalimat yang kita. Kita lihat contoh dua saja nanti ya. Yang pertama adalah katanya incorrect. Incorrect artinya salah. She was study the textbook all the night long. Nah, jadi ini benar apa salah? Salah. Mestinya ini adalah she was studying. Karena setelah be ini harus participle dalam ini. Ya. Atau kalau mau pakai being tapi pakai study juga gitu. Jadi salah semua. Jadi salah ya, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau dia setelah be ini harus ada present participle yang menggunakan verb i. Kalau dia menggunakan participle verb ini bentuk ketiga, nggak bentuk pertama. Juga salah. Maka dikatakan incorrect atau salah. Kemudian yang nomor 2 katanya correct. Correct itu benar. The pig was cut into 6-acre place. Nah, kata dia betul ini. Ya, betul. Ya, memang betul. Nah, cut ini, karena cut ini ternyata teman-teman bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3-nya sama. Jadi kita jangan sampai terkecoh. Ya namanya tes kan seperti itu. Nah, jadi feed ini dipotong ya menjadi 6. Menjadi 6, dipotong menjadi 6 bagian lah seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi ini dipotong ini ya. Was cut. Nah, karena cut ini dia bentuk 1, 2, 3-nya sama. Nah, jadi ini dianggap betul karena yang nomor 2 ini masuk ke past participle. Oke, teman-teman, untuk latihan selanjutnya nanti Anda bisa dibaca masing-masing oleh teman-teman. Ya, kemudian kita nanti atau saya kasih nanti tambahan video di sini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan the structure skill ke-18.
skill ke-18, yaitu best form verb after modals. Nah, di sini kita lihat setelah modal kata dia, ya. Atau lihat setelah modal kata dia akan terlihat berbagai macam hal yang bisa kita lihat, ya. Ada di sini kita lihat whenever you see the modals such as will, would, shall, should, can, could, might, or must, ya, gitu. You should be sure that, ya, kamu harus betul menjadi yakin yang mana bahwa verb yang diikuti oleh base form tadi adalah harus, ya, mengikuti aturan yang sudah ada ini. Kita lihat contohnya di bawah, ya. You must telling her the truth. The child might come in the night. Kita lihat contohnya. In the first example, telling should be best from tell because the following must. In the second example, come should be best come because is the following might. Nah, jadi apabila ditambahkan modal, maka bentuk verbnya tadi adalah kembali ke verb 1. Tidak menggunakan verb ing, tetapi menggunakan verb 1. Kemudian kalau disebutkan the children might comes pakai s, maka dia kalau ada might, ada tambahan daripada modal tadi, maka dia tidak pakai s dan dia kata kerja itu balik ke bentuk pertama. Nah, jadi ada beberapa hal yang sangat penting kita pahami kalau setelah modal itu dia kembali ke verb 1. Jadi kembali ke dasar sekali yang menjadi permasalahan di dalam verb itu sendiri, teman-temannya. Nah, mari kita coba lihat sebentar. Ini ada beberapa ini, ya. Bukan ini. Ada beberapa kalimat yang memang Assalamualaikum. tertera di sini, ya. Nah, sesudah kata each, jika ada di 19 permasalahannya nanti di 19. Jadi kalau kita lihat kembali lagi di sini, ya, ke yang 18 tadi itu adalah modal. Penting diawali oleh modal, kemudian nanti kita akan memahami bahwa setelah modal ini kalimatnya kembali ke, kalau dari telling salah harus tell, my tadi comes pakai s tapi tidak pakai s. Itu yang menjadi kunci yang harus Anda pahami nanti di dalam tes tadi. Ketika nanti dia ada modal, ya, ada auxiliary tadi, ada tambahan, ada kata bantu, maka kalimatnya tadi itu maksud saya kata kerjanya tadi itu harus menjadi kata kerja utama, bentuk pertama, seperti itu, teman-teman, ya. Nah, untuk ini kita lihat contohnya biar lebih memahami. Dia kan yang nomor 1 correct katanya. Correct berarti benar. Nah, berarti kalau dia benar, berarti kita lihat you should. Nah, should ini dia masuk ke dalam model ini, ya. Dalam model ini, ya, ini menjadi should. Dalam model ini ya should. Kemudian three, ya, betul karena three bentuk pertama. Betul. To respond the polytely. Jadi dia should three ke bentuk pertama. Sesudah modal ini atau kata bantu ini, kemudian kata kerja bentuk pertama, benar. Kemudian yang kedua, ya, salah katanya, incorrect, teman-teman. Nah, incorrect, menurutnya incorrect. Kenapa? Kita lihat everyone must loves. Nah, pakai s. Nah, mestinya kalau sudah ada must di sini atau sudah ada modal,
sudah ada kata bantu mas, maka lebih tidak pakai s, sesuai dengan tadi penjelasan yang di atas, tidak pakai s. The room immediately. Jadi salah katanya, karena ininya dikatakan ya salah. Ya dikatakan karena ada s, maka kalimatnya salah, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, kembali ke sini teman-teman, ya kita lihat ada apa? Di sini ada beberapa ya, ada can, ada could, ada will, ada should, ada might, ada make, ada should, ada shall, must. Nah, dia di sini maka kembali ke tadi bahwa dia kembali ke verb one. Kita lihat based from verb one, kembali ke dasar bentuk satu apabila diawali dengan kata can, could, will, would, might, should, shall, must yang tadi dinamakan modal. Ya, kalau disering sebut juga modal auxiliary. Nah, modal auxiliary ini adalah kata bantu untuk melengkapi kalimat, untuk menyatakan sesuatu dalam kalimat. Maka yang di situ ya kita lihat adalah based from verb katanya. Kembali ke verb satu apabila ada kata diawali oleh kata bantu ini atau diawali oleh verb ini teman-teman sekalian ya, seperti itu. Baik, di skill 18 kita akan bicara, tadi sudah dibahas tentang modal auxiliary-nya ya. Kembali tadi ada di modal jadi yang dibariskan di situ ya, kemudian contoh juga sudah. Kita melanjutkan ke skill 19 ya teman-teman ya, ke skill 19. Oke. Nah, ini ada beberapa latihan, nanti saya kirim di video selanjutnya biar tidak panjang penjelasan materinya. Nanti yang latihan-latihan ini akan saya kirim di video selanjutnya. Nah, nanti teman-teman bisa melihat tadi. Oke, skill selanjutnya adalah singular and the plural noun. Nah, sebenarnya ini ya materi ini sudah dipahami sejak lama karena hanya membedakan singular dan plural. Singular itu sendiri tunggal, plural itu sendiri adalah jamak. Jadi kita akan berbicara kata benda jamak dan kata benda tunggal, kapan digunakan. Nah, di dalam pembahasan ini ya ada beberapa kata yang mengawali bahwa noun nanti, kata benda nanti akan menjadi jamak atau menjadi tunggal. Ya, dalam bahasa Inggrisnya akan menjadi singular noun atau dia akan menjadi plural noun. Nah, kita lihat di sini dalam pengertiannya, a problem that is the common in the written expression section of the total test. Nah, dia ada permasalahan di dalam, khususnya dalam written expression section, dalam bagian written expression dalam tes TOEFL, yaitu masalah singular noun atau kata benda tunggal yang digunakan ya, ataupun kata benda plural, kata plural noun ataupun kata jamak, kata benda jamak yang digunakan. Nah, maka ketika ada tambahan kata di depannya, maka apakah nanti dia menjadi singular noun, kata benda tunggal, ataupun jadi plural noun, kata benda jamak. Kita lihat contohnya di sini. He just finished the several book. Nah, booknya ini tidak ada s, padahal kita lihat di kolom sini ya, di kolom di bawah ini ada kolom ya. Di kolom ini jelas sekali ya. Nah, di kolom ini ya, di kolom ini jelas bahwa setelah each, setelah every, setelah single, setelah one, setelah itu kata bendanya menjadi singular noun, artinya kata benda tunggal, artinya tidak menggunakan s. Kemudian yang di bawahnya for plural noun ya, untuk kata benda jamak yang diawali oleh ya, maka harus diawali oleh both
too many several periods. Ya, atau kebalikannya, apabila diawali dengan both, too, many, several periods, maka kata bendanya menjadi plural atau menjadi jamak. Itu yang harus dipahami. Jadi tadi dia mengatakan bahwa ada permasalahan dalam tes TOEFL, terutama di sesi written expression section. Jadi dalam written expression, jadi kan dalam tes structure nanti ada structure, kemudian ada written expression, yang itu sering menjadi problem dalam kita menjawab TOEFL. Maka di sini diingatkan, ya teman-teman, saya ingatkan kembali bahwa kita lihat ini, kita harus ingat dan harus hati-hati dalam melihat apakah nanti dia pasangan menjadi singular noun ataupun jadi menjadi pasangan plural noun. Kalau yang di atas ini pasangan untuk singular noun, untuk kata benda tunggal, ya, ada each, ada every, ada single, ada one, ada a. Sedangkan untuk kata benda yang diawali oleh both, too, many, several, various, itu bendanya menjadi jamak, maka benda tersebut biasanya ditambah s. Itu perlu diingat ketika Anda menjawab TOEFL nanti, itu perlu hati-hati, waspada, agar betul-betul bisa menjawab dengan baik. Diingat mana yang menjadi pasangan singular noun, mana yang menjadi pasangan plural noun. Oke, kita lihat contoh di bawah, ya. Ada nomor 1, kita lihat ini ada perintahnya exercise 19, ya, latihan 19. Each of the following sentence contain at least one key word to tell you if the noun should be singular or plural. Search the key word, drawing around the noun that they describe, then indicate if the sentence are the correct in the correct. Jadi Anda disuruh memilih mana yang termasuk singular atau plural noun dalam kata-kata kunci yang ada di bawah ini, ya, yang telah kalau dicontohkan itu adalah di dalam rule yang sudah ada, gambar yang sudah ada itu. Kita tinggal meletakkan atau mengindikasikan bahwa dia incorrect, salah, atau correct, itu benar. Oke, kita lihat nomor 1. Ada incorrect nomor 1. Kenapa incorrect? Kita lihat ada age. Kalau age berarti kata bendanya harus singular noun, harus tunggal. Maka salah, karena people ini bukan tunggal, dia jamak. Kalau dia tunggal itu person, one, gitu ya, single, gitu ya, a misalnya, itu. Maka salah, karena setelah X itu bukan plural noun tetapi singular noun, atau kata benda tunggal, bukan kata benda jamak. Walaupun tidak ada S, tapi dia mengindikasikan bahwa pupil itu adalah jamak. Maka kalau jamak dia bukan age, tetapi mungkin for, mungkin to, mungkin many, mungkin several, mungkin seperti yang di atas. Kemudian yang nomor 2 itu ada correct katanya. Correct berarti kan benar. Nah, maka the earth is not the single bit of food in the refrigerator. Jadi dinyatakan di situ bahwa ini ada a single. Nah, ya, sudah a single. Jadi ketika dia single ataupun a atau a di single, maka ini bit, maka dia katanya satu, tunggal, maka dia menjadi betul. Itu teman-teman, ya. Itu harus diingat teman-teman, bahwa harus kita tahu mana yang menjadi singular noun, mana yang menjadi plural. Jadi dalam kata kunci dalam memahami singular dan plural ini harus kita betul-betul bisa memahami dengan baik, dengan mana sehingga kita bisa memahami secara baik. Nah, kita lihat kembali, ya. Kita lihat kembali di sini ada each, every, single, one, a. Maka setelahnya itu adalah singular noun. Ini agak lebih jelas, ya, nampak lebih jelas, ya.
ya, lebih jelas sekali. Kemudian contohnya each student, berarti salah ya, salah karena studentnya betul apa salah? Betul, karena tidak ada gitu ya teman-teman ya. Each, kemudian singular noun, ini singular noun ini nggak ada student. Kemudian a single mother, nggak ada nih, mothernya tidak ada maka itu ya, a enggak singular noun. Kemudian yang terakhir, one building has been built in the city. Jadi dia singular, building tidak ada ada one sini. Maka betul teman-teman. Nah, jadi harus betul-betul bisa dipahami oleh teman-teman mana yang bisa dimengerti. Kemudian kalau yang yang satu laginya ya, kita tunjukin sebentar. Nah, ini dia yang plural ya, yang pluralnya both, too, many, several, period, maka dia ada. Maka ini harus betul-betul. Kita lihat many students pakai s, several women. Nah, kan woman itu ya, women itu laki perempuan, beberapa perempuan. Kemudian various types ya, ada s-nya. Itu teman-teman harus dipahami oleh teman-teman semua. Oke, kembali ke skill 19 tadi ya. Itu yang catatan-catatan ditambah materi yang lain. Kemudian untuk pelatihan yang skill 19 nanti saya kirim video selanjutnya. Kemudian skill yang terakhir kita akan bahas tentang countable dan uncountable noun. Jadi kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Sebenarnya ini sudah sering kita pakai, sudah sering kita gunakan, sudah kita pelajari juga. Ada benda yang tidak bisa dihitung dan ada benda yang bisa dihitung ya. Nanti kita bisa membedakan lah mana yang bisa dihitung dan mana yang tidak bisa dihitung. Nah, hanya saja sini akan diberitahu bahwa mana saja kata benda yang bisa dihitung yang menjadi pasangannya, dan mana saja pasangan yang kata benda yang tidak bisa dihitung. Kalau lihat di sini, kalau lihat di tabel di sini ya, bahwa dikatakan ada 4 countable noun. Untuk yang kata benda yang bisa dihitung, maka kata bantunya atau kata depannya itu adalah ada many, ada number, ada few, ada fewer ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk for uncountable noun, untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, itu ada much, ada much, ada little, ada less. Nah, jadi betul ya, ini pasangan sebelumnya harus ada kalimat ini. Maka kita harus lihat dulu apakah bendanya bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Kalau kita lihat contoh yang ke atas ini ya, ini ada contoh yang di atas ini ya, contoh yang ini teman-temannya, ada there have take much trip recently. Nah, taken much trip recently. Nah, jadi kita lihat di sini much ini biasanya kan bisa dihitung ya, trip berapa lajurnya. Nah, maka di sini katanya dijelaskan di bawah ya. Ketika dia dijelasin di bawah itu dikatakan bahwa in the first example, dari contoh pertama, much itu incorrect, salah much. Kenapa? Karena trip itu dapat dihitung ya, countable noun. Sedangkan yang seharusnya kalimatnya benar adalah many trips, bukan much. Karena trip itu termasuk countable noun, benar yang bisa dihitung. In the second example, yang kedua adalah many, salah, incorrect katanya. Karena water is the uncountable noun. Karena air itu termasuk uncountable noun, termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Seharusnya yang benar kalimatnya adalah much, bukan many. Nah, itu teman-teman harus dipahami, nanti harus tahu mana yang menjadi pasangan kalimat kata benda yang bisa dihitung dan
kita lihat contoh di bawah, ada nomor 1 dan nomor 2. Kita memberikan apa salah apa benar. Nomor 1 dikatakan correct, artinya benar. Ya, dikatakan benar. Kita lihat apa benar apa salah. She will visit in the few months. Nah, few kita lihat teman-teman, apakah bisa dihitung atau tidak? Few bisa dihitung, ternyata benar karena bulan bisa dihitung, bulan 1, bulan 2, bulan 3 bisa dihitung jelas. Kemudian nomor 2 katanya incorrect, salah. Ya, many risks are unnecessary. Jadi katanya salah, ternyata riskan, risiko apa, risiko apa itu tidak bisa dihitung. Mana kita bisa menghitung risiko, mana kita bisa menghitung kesusahan yang ada, susah. Maka tidak lain tidak bukan, maka jalan satu-satunya ya salah, karena mestinya bukan many tetapi much. Itu teman-teman ya, mestinya much yang dipakai di situ, bukan many. Baik teman-teman, itu contohnya dari skill yang ke-20 ini, skill yang terakhir untuk pertemuan kali ini. Nah, itu contohnya, nanti saya kirim videonya saja dengan penjelasan agar teman-teman bisa memahami di video yang selanjutnya. Mungkin ini saja teman-teman untuk skill 17, 18, 19, 20 dalam pertemuan TOEFL kali ini ya. Mohon maaf mungkin ada kekurangan ya. Saya akhiri di skill yang ke-20 ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.